Berikutnya, selamat pagi Pak, saya Gede Agus Juniarta kelas 9A mau bertanya. Ada 4 pertanyaan ini. Pak, untuk ijazah kan belum dapat, jadi kan diperlukan surat keterangan yang telah menyelesaikan kelas 9 atau surat telah lulus. Itu suratnya kapan dicari Pak? Nah, sabar ya. Karena kalian belum dinyatakan lulus secara resmi, jadi belum boleh meminta surat telah lulus. Nanti tunggu dulu. Ketika nanti sudah dikatakan diumumkan lulus, resmi lulus, baru nanti disiapkan surat keterangan lulusnya dari sekolah. Ya, pasti disiapkan karena ijazah kalian kan belum selesai. Jadi nanti ketika kalian dinyatakan lulus, ya, nanti akan diberikan surat keterangan lulus untuk proses pendaftaran. Nah, akan diumumkan nanti lewat WA kalian. Yang kedua, untuk pendaftarannya kan dilakukan secara online. Jadi untuk link PPDB-nya bagaimana Pak? Nanti akan dapat share. Ya, sabar. Berikutnya untuk halaman 24 keterangan PPDB di SMK Negeri 2 Kubu dilaksanakan di SMK 1 Kubu. Bagaimana maksudnya? Mungkin begini. Karena ini sekolah baru, SMK 2 ini kan sekolah baru. Nama sekolah baru tentu fasilitas sarana belum lengkap, tenaga pendidiknya juga belum lengkap. Jadi proses verifikasi berkas-berkas lamaran kalian akan diverifikasi di SMK 1 Kubu yang sudah lengkap secara fasilitas. Ya, proses verifikasinya tetap dilaksanakan di SMK 1 Kubu. Ya, karena sekolah baru. Biasanya begitu kalau sekolah baru ya. Lanjut, surat pernyataan orang tua wali baru, peserta didik baru itu nanti kita ketik sendiri kemudian di print Pak ya. Iya, nanti sekolah yang akan mengeprintkan dengan tulis tangan orang tua. Oke. Yang berikutnya, kartu KIP. Ada Susanti 9C. Kartu KIP untuk afirmasi saja dan pendaftarannya online apa ke sekolah Pak? Sama ya, sudah Pak jawab tadi. Boleh, KIP boleh. Ya, yang penting yang kalian miliki. Pendaftaran online, full online, nggak usah sekolah. Oke, berikutnya ada Evik dari Kayani. Hai Evik. Ada 4 pertanyaan nih, banyak sekali pertanyaanmu. Ini ada ya. Pertama adalah apakah boleh milih lebih dari 1 jalur pendaftaran? Kalau dilihat dari tahapannya, sebenarnya masing-masing tahap sudah ada jalur yang ditetapkan. Pilih jalur memang sesuai dengan potensi kamu. Jika kamu secara ekonomi merasa kurang mampu, kamu boleh pilih afirmasi. Tapi kalau secara akademik kamu bagus, ranking kelas dan sebagainya, bisa pakai jalur ranking prestasi, ranking rapor. Kalau punya piagam banyak, baik itu nasional, internasional, kabupaten, boleh pakai jalur prestasi, sertifikat piagam. Ya. Atau yang terakhir ya pilih jalur zonasi. 1 saja. 2, samping ranking keberapa dapat menggunakan pendaftaran ranking rapor. Nah, ranking di sini itu bukan ranking juara kelas dan sebagainya ya. Contohnya begini, misalnya kamu melamar di SMA 1 Kubu. Di sana mencari siswa 300 keseluruhan ya, baik jalur apapun itu total cari 300. Sedangkan kuota yang melalui jalur ranking rapor itu 100. Ya, mencari kuota ranking rapor 100, sedangkan pelamarnya masih 200. Jadi ada 100 yang akan gugur. Nah, itulah rata-rata dari rapor akan ranking oleh sekolah. Nah, jika kamu masuk dalam ranking 100-nya, berarti kamu lolos. Kalau tidak, berarti kamu out. Ya. Itu ranking oleh sekolah berdasarkan nilai rapor kamu dari semester 1 sampai semester 5, yaitu kelas 7 sampai kelas 9 semester 1. Oke. Lanjut. Jika menggunakan jalur ranking rapor, apakah ranking yang termasuk dari kelas 7? Nah, itu bukan ranking kelas ya. Sekali lagi bukan ranking kelas. Nanti itu di ranking oleh sekolah yang kamu lamar berdasarkan rata-rata nilai rapor kamu dari kelas 7 sampai kelas 9, dari kelas 1 sampai kelas 5. Pendaftarannya online Pak? Ya, online. Ya. Saya rasa Pak rasa kelas 9 sudah semua punya smartphone ya, sudah semua punya smartphone.
Jadi bisa pakai daftar lewat smartphone-nya, asalkan isi kuota dan sinyalnya kuat. Ya, sinyalnya kuat. Kita ketahui bersama bahwa sinyal di sekolah itu gitu ya, susah sekali sinyal di sekolah. Jadi mudah-mudahan sekolah kita segera punya sinyal wifi yang kuat, biar kerjanya enak, bapak ibu guru, biar siswa-siswa juga enak nyari materi, browsing, ya, doakan saja. Oke, terus tuh ada Mira, jalur umum bagaimana Pak? Mira, tidak ada namanya jalur umum. Ya, maksud Mira itu mungkin begini. Jalurnya sudah ada di Juknis. Ya, di SMA ada 4 jalur, di SMK ada 3 jalur. Namun persyaratannya baru ada umum dan khusus ya, persyaratannya, bukan jalurnya. Ya, jalurnya hanya ada jalur seleksi di SMA, jalur afirmasi, ya, jalur prestasi dan sebagainya. Nggak ada jalur-jalur umum dan lain, jalur tol nggak ada, ya. Nah, persyaratan umum ini persyaratan yang memang harus dilengkapi semua, entah kamu memilih jalur apapun, ya. Jalur apapun yang kamu pilih tetap harus melengkapi persyaratan umum. Nah, untuk persyaratan khusus itu lihat kamu milih jalur apa. Misalnya kamu milih jalur ranking raport, otomatis kamu harus menyiapkan persyaratan khusus yang diminta dari jalur ranking raport itu. Salah satunya nilai raport kamu dari semester 1 sampai semester 5. Ya, begitu. Oke, habis ya. Nah, itu beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari kalian. Semoga dapat memberikan sedikit pencerahan. Sekali lagi Pak Ari mohon baca lagi juknisnya, petunjuk teknis yang sudah Pak share di grup, dibaca dari awal sampai akhir ya. Inilah bentuk kalian memperjuangkan masa depan kalian ya. Jika ada yang kurang seret, tidak benar-benar tidak bisa dipahami, bisa hubungi Pak Ari dan guru-guru yang lain yang memang kalian nyaman untuk ajak diskusi, mencari solusinya. Sekolah zonasi itu adalah SMA 1 Kubu, SMA 1 Abang, dan SMA Negeri 1 Tejabula. Itu boleh kamu lamar, itulah sekolah yang terdaftar sebagai zonasi dari SMP 3 Kubu maupun Kecamatan Kubu. Nah, kalau SMA 1 Tejabula itu kotanya ada 7 rambel atau kelas, kurang lebih 252 siswa ya. Terus kalian juga bisa lihat di juknis ya, SMA 1 Abang ada 4 kelas, 144 siswa. Nah, kalau di SMA 1 Kubu ada 8 kelas atau 288 orang siswa baru. Nah, untuk SMK, nah di SMK itu juga sudah ada jurusan atau kompetensi-kompetensi kalian yang bisa kalian pilih. Sesuaikan dengan bakat minat kalian ya. Kalau memang kalian minatnya mau jadi monter hebat ya, cari yang SMK yang memang menyediakan jurusan atau kompetensi keahlian tersebut, teknik mesin dan sebagainya. Kalau kalian ingin jadi teknisi komputer, menjadi programmer ya, cari yang menyediakan itu juga. Dan tidak salah dipilih jurusan di SMK. Dan kemarin sudah Pak sampaikan di kelas masing-masing ada 9A sampai 9D mengenai proses pemilihan SMA dan SMK, apa saja yang perlu diperhatikan, bagaimana lanjutan jenjangnya, kuliah dan sebagainya, sudah Pak sampaikan kemarin. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Kalau sampai lupa, terlaluan nih ya. Silakan ada di sana. Apalagi ya, kira-kira ada yang kelupaan tidak? Oke, itu saja yang bisa Pak Ari sampaikan di kesempatan video ini, vlog ini. Semoga ada manfaatnya. Jika nanti, oh iya, sampai lupa nih, bagi yang sudah mengajukan pertanyaan, terima kasih. Nanti seperti janji Pak Ari, karena ini adalah masih masa belajar dari rumah atau Pak bekerja dari rumah, dengan keterbatasan kita bertemu,
Setiap pertanyaan-pertanyaan akan masuk semua melalui chat pribadi Pak Ari, kan semua Pak jawab melalui video. Biar kalian juga bisa lihat langsung ya. Kalau Pak balas satu, lumayan agak butuh waktu yang cukup lama. Jadi setiap pertanyaan apapun nanti yang kalian tanyakan akan Pak jawab melalui video, biar cepat dan lebih enak, lebih lebih embrol. Ya. Seperti janji Pak Ari, nanti di akhir sesi akan ada pengundian bagi kalian yang sudah punya pertanyaan. Pak Ari punya pulsa untuk kalian, untuk bisa kalian pakai belajar dari rumah. Ya, ada 4 orang yang akan beruntung. Siapa dia, nanti Pak akan membuatkan video khusus, yaitu bagi-bagi pulsa selama masa COVID-19. Jangan lihat pulsanya ya, tapi lihat ininya, maknanya ya. Bagi-bagi rezeki di bulan suci Ramadan atau Idul Fitri. Oke, terima kasih, dan pesan terakhir dari Pak Ari adalah tetap berada di rumah, belajar apapun itu, dibaca, browsing yang positif, jaga kesehatan, olahraga setiap hari, waktu itu hanya 10-15 menit. Jaga diri, baik itu laki dan perempuan, karena bagaimanapun kita semua dalam proses belajar, dalam proses karantina, dalam wabah COVID ini semoga segera berakhir dan kita semua bisa berkumpul kembali di sekolah, tatap muka, bercanda, tertawa dan sebagainya. Ya, Ari tahu kita semua rindu suasana sekolah. Ya, rindu dengan bersih-bersih, ngobrol, curhat dan sebagainya. Tapi keadaan tidak memungkinkan, jadi tetap harus kita diam dulu di rumah ya. Semoga bumi ini sembuh, kita semua sehat dan normal lah semua. Kita makan pun bisa enak dan sebagainya. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.